Tapi kalau grup WA kantor masih bunyi terus padahal lagi liburan gimana ya? Oh, itu yang sekarang belakangan ini jadi tidak normal ketika ada WA nih kan ya. Nah, memang ayah sendiri juga kadang-kadang. Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Boleh nggak sih kalau misalnya kita sholat pakai bahasa Indonesia? Kan Tuhan Maha Tahu, jadi harusnya paham berbagai macam bahasa. Ya, jadi gini, tidak bisa begitu. Ya. Gitu ya. Sekarang sebelum ayah masuk ke sana, ada beberapa hal dulu. Sekarang gini, kalau misalnya boleh berbagai macam bahasa, bisa ndak ada sholat jamaah di Mekah sana? Ndak bisa. Orang di Mekah itu baru berbagai bangsa di situ kok. Oh gitu ya. Orang Ukraina biasa pakai bahasa Ukraina. Orang Rusia biasa pakai bahasa Rusia. Orang Arab biasa bahasa Arab. Orang Indonesia bahasa Indonesia. Imamnya mau pakai bahasa apa? Ya kan? Nggak mungkin. Itu sampelnya atau gampangnya seperti itu ya. Tapi di samping itu juga Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti saya sholat. Dan Rasulullah diantaranya sholatnya itu dengan menggunakan bacaan berbahasa Arab. Dan dengan berkat itu tadi, maka umat Islam seluruh dunia itu bersatu, mempunyai satu pandangan yang sama di dalam beribadah kepada Allah. Kalau soal muamalah bisa beda-beda, tapi dalam ibadah itu sama semua. Kamu masuk masjid tidak bakal keliru. Mau sholat, kamu masuk masjid. Di masjid mana aja bahasanya sama, menghadapnya sama. Coba bayangkan kalau bahasanya beda, kalau menghadapnya beda-beda. Semua itu aturan agama itu diatur supaya umat ini teratur gitu loh. Supaya teratur. Jadi memang juga apa-apa itu dalam agama itu ada yang tidak bisa ditanyakan, karena itu sudah kesepakatan dari petunjuk dari Nabi. Ada yang turun dari wahyu, itu tidak bisa ditanya lagi. Kalau mau ditanya lagi, ya kita nanti jawabnya bisa keliru. Tapi secara umum, kira-kira dipahami seperti itu. Boleh nggak sih laki-laki jadi bapak rumah tangga ya? Maksudnya ngurusi urusan rumah tangga gitu? Ngurusin urusan rumah tangga. Ya itu kan tergantung kesepakatan suami istri. Jadi kalau suami istrinya sepakat, karena misalnya karena suaminya tidak banyak aktivitas di luar, lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah, istrinya kerja di kantor atau gimana, ya silahkan dibuat kesepakatan bersama. Tapi kalau misalnya nggak kerja gimana? Maksudnya di sini dia tidak kerja, dia hanya ngurus rumah tangga aja. Cuman ngurus rumah tangga ya kayak selayaknya ibu rumah tangga aja, tapi ini bedanya bapak gitu. Sepanjang itu kesepakatan bersama, jadi dua pihak suami istri sudah sepakat, ya tidak apa-apa, jalani aja. Karena warna rumah tangga itu kan ditentukan oleh keduanya. Karena keduanya suami istri ini yang akan menikmati suasana rumah tangga dan menjalankan interaksi, melakukan interaksi. Jadi ya mereka kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, masing-masing maunya sendiri-sendiri, ya tidak bisa. Tapi itu kan agak sedikit melawan kodrat ya sebenarnya. Maksudnya kan di dalam Islamnya sendiri mengatakan kan bahwa pendapatan laki-laki itu harus bisa memenuhi kebutuhan dari rumah apa segala macam. Berarti kalau misalnya ambil paham ke situ berarti tidak mengikuti paham Islam. Istilahnya dia tidak memberikan sumbangan uang untuk rumah tangga gitu. Betul. Islam itu kan agama yang fleksibel ya. Fleksibel di sini bukan berarti semau-maunya sendiri, tidak, tapi artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya itu merupakan kesepakatan bersama antara suami istri, ya silakan bikin kesepakatan, maunya nanti gimana. Tapi kan di dalam Islam kan ada mengatakan bahwa laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau misalnya dia bapak rumah tangga, berarti dia tidak menafkahi istrinya, berarti dia tidak menjalankan kewajibannya di mata Islam. Jadi itu kewajiban atau bukan untuk menafkahi, memberi uang ya? Memberi uang untuk kelangsungan hidup istri dan keluarganya, apakah itu kewajiban atau sebenarnya kalau ada kondisi tertentu ya tidak wajib juga gitu? Ya kalau kondisi tertentu ya bisa menjadi tidak wajib. Oh gitu. Kondisi tertentunya harus seperti apa aja? Sakit-sakitan misalnya. Ya. Jadi mudah sakit. Oke. Sehingga produktivitasnya rendah, ya kan? Dan itu merupakan penyakit misalnya. Jadi prinsipnya laki-laki adalah pemimpin di rumah karena dia diberikan kelebihan oleh Allah. Kelebihan apa? Kelebihan fisiknya, terus keberaniannya, ya kan, ketegasannya dan sebagainya. Sementara wanita digambarkan lemah. Tapi sekarang wanita kan bela diri juga bisa, otaknya juga sudah hebat, ya kan, banyak yang hebat-hebat gitu kan perempuan. Sehingga peran ini bisa aja berubah
dengan kesepakatan bersama. Oh gitu ya. Nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah baik dalam sudut pandang agama misalnya atau sudut pandang apa, itu tidak ada masalah ya. Sepanjang keadaan mengharuskan hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak boleh. Misalnya suaminya lihat kayaknya kamu pantasnya kamu yang kerja deh, saya enggak kerja di rumah. Itu enggak boleh begitu. Soalnya banyak kejadiannya itu bukan karena suaminya sakit atau apa, enggak. Kebanyakan yang terjadi itu karena melihat karir istrinya lebih maju. Jadi ya udah saya mengalah, kamu aja yang mengejar karirmu gitu. Ya, meskipun itu sebenarnya menurunkan posisi laki-laki yang tidak semestinya tidak begitu harusnya. Sepanjang itu keadaan memaksa, ya itu ya boleh aja dengan kesepakatan bersama. Oh gitu ya. Tidak menyalahi apapun ya. Walaupun tidak memberi nafkah, tidak memberi makan anaknya. Kesepakatan bersama ya. Kesepakatan bersama, betul ya. Catatan kesepakatan bersama gitu. Kesepakatan bersama dan ada berbagi peran. Oh iya pasti. Nah ya, bukan artinya dia tidak kerja terus dia seenaknya sendiri main gaple misalnya gitu kan. Main catur, ada yang begitu kan? Nah ini tidak boleh yang begitu. Terjemput anak gitu. Ya terjemput anak kan produktif juga. Bisakah work-life balance terjadi? Kalau bisa gimana caranya? Harus bisa. Setiap orang itu harus bisa membuat keseimbangan antara kerja dengan yang lain-lain. Misalnya olahraga, kemudian bermasyarakat, kumpul dengan keluarga. Harus bisa tuh. Nah masyarakat perkotaan sekarang ini kebanyakan kan memang kesulitan mengatur waktunya. Itu harus diatur ulang. Itu tidak sehat. Jadi di sini maksudnya seimbang itu sesuai dengan kondisi. Tentu berbeda-beda. Misalnya contohnya orang yang tinggal di kota kecil. Maka jarak antara satu tempat dengan tempat lain itu dekat, ya kan? Maka dia punya kesempatan untuk balance itu diciptakan secara maksimal, secara optimal lah. Tapi orang-orang yang kerja di kota-kota besar yang jarak antara tempat kerja dengan rumahnya jauh, ya. Terus anaknya pendidikannya juga sekolahnya jauh-jauh semua, sehingga banyak waktu yang dihabiskan untuk perjalanan. Banyak waktu yang dihabiskan untuk urusan-urusan yang sebetulnya kalau di kota-kota kecil itu mudah dikerjakan, di kota besar itu menjadi sulit. Otomatis akan terganggu balance itu. Tinggal orang mengatur bagaimana secara bijaksana. Hidup ini kan harus diatur secara bijaksana. Tidak bisa kaku kan. Tapi ketika dunia sudah menjadi kompetitif di mana semua orang ingin memiliki tujuan yang sama yaitu sukses gitu. Apakah kita masih worth it untuk berpikir tentang work-life balance? Sedangkan banyak orang di luar sana yang menginginkan hal yang sama dengan kita, yang rela untuk menukar hidupnya demi mencapai garis finish duluan gitu. Jadi gini sekarang, orang harus kembali ke tujuan hidup. Apa yang paling diharapkan dalam kehidupan ini? Kan ingin bahagia orang. Ya nomor satu ingin bahagia. Cuman banyak orang yang keliru. Dia tidak berpikir tentang bahagia, dia berpikir tentang mengejar harta, mengejar kedudukan, prestis di masyarakat. Nah kalau orang-orang seperti itu kan tentu salah dia. Makanya sekarang kan diajarkan supaya anak-anak itu jangan diberikan bayangan supaya jadi orang yang kaya, tapi jadilah orang yang bahagia. Nah bahagia itu diantaranya work-life balance itu. Tapi gimana membedakan work-life balance dan malas? Karena kayaknya tipis work-life balance dengan rasa malas deh. Ya kalau work-life balance itu artinya apa yang dia kerjakan kinerjanya tercapai, tapi dia bisa seimbang. Jadi setiap orang itu harus punya target. Ya setiap orang punya target. Ya pokoknya berarti intinya kalau work-life balance, yang membedakan work-life balance sama malas itu kalau work-life balance tetap mencapai target. Capai targetnya. Targetnya tercapai, tapi yang lainnya juga tercapai juga. Tercapai gitu. Iya, jadi target kinerjanya tercapai, tapi dia hidupnya seimbang. Kalau target kinerja belum tercapai tapi udah memikirkan mengisi yang lainnya gimana? Ya kemungkinan itu dia memang malas, kemungkinan ya. Kadang dibuat tameng gitu, kata-kata itu dibuat tameng gitu loh. Jadi seolah-olah ingin memberikan kesan bahwa saya tidak mau forsir istilahnya kan. Tidak mau bekerja keras. Padahal malas. Iya. Kenapa anak yang mencontek tuh dimarahin? Padahal kalau kita lihat di luar sana ya, bisnis yang berhasil itu kebanyakan nyontek bisnis lain gitu. Bahkan sampai kalau kerja aja nih, misalnya kita kerja kan kita sering mencontek juga sebenarnya. Ya itulah sistem pendidikan kita yang masih dikritik terus kan. Sampai sekarang kan sistem pendidikan kita memang kebanyakan hafalan ya kan. Terus tidak men-challenge anak didik dan sebagainya. Dan itu yang sekarang terus-terus diperbaiki ini. Diperbaiki terus. Mudah-mudahan ini diperbaiki makin bagus mudah-mudahan ya. Ayah enggak tahu persis karena ayah enggak bergelut di bidang pendidikan jadi enggak tahu. Jadi itu memang karena sistem pendidikan kita yang tidak men-challenge
anak-anak untuk kreatif. Sehingga ya seolah-olah setiap masalah itu hanya satu alternatif penyelesaiannya. Sistem pendidikan kita itu memaksa anak-anak itu tidak kreatif, menghafal metode tertentu, mengikuti jalan tertentu, alur tertentu, tidak boleh berbeda-beda. Kalau berani sekolah itu mengadakan pendidikan dengan sistem open book, dan sekarang sudah ada sekolah yang begitu. Maksudnya open book itu apa? Ujian? Jadi ujian-ujian itu boleh buka buku. Oh ya, itu kayak di kampus aku sih. Nah ya, jadi itu sekolah-sekolah yang begitu. Ini sekolah SMP, SMA sekarang sudah mulai begitu. Oh gitu ya? Ada yang begitu. Bagus. Sehingga menunjukkan bahwa ini ujiannya itu bukan ujian hafalan gitu. Jadi ujian ini adalah men-challenge kreativitas, ya kan. Terus keberanian untuk berbeda dan sebagainya gitu. Yang itu sebenarnya membuat anak-anak pikiran jadi terbuka dan kreatif dan bisa mencipta. Suatu ketika dia bisa mencipta. Biasanya soalnya lebih sulit itu kalau misalnya boleh. Iya pasti. Pasti lebih sulit. Tapi ya itu ya dibutuhkan pemikiran yang lebih kompleks dan bukan hafalan gitu. Jadi sebenarnya mencontek nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya tergantung cara metode pendidikannya. Kalau seperti sekarang ini model penilaiannya seperti sekarang, ya nggak bisa mencontek. Oh gitu ya. Kalau penilaian peserta didik itu menggunakan metode meningkatkan kreativitasnya, kemudian dan sebagai men-challenge dia, ya sudah tidak zamannya lagi dengan cara tidak boleh buka buku gitu loh.